menyebutkan secara spesifik itu seperti Gong. Kerjaannya tidak jarang di rumah, jarang pulang ke rumah. Rumah saya itu di Makassar sangat banyak yang sudah jatuh cinta duluan dengan suaranya. Ya, sudah jatuh cinta dulu. Jadi bagaimana Pak Apri, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi kita mau bincang-bincang dari mana dulu ini Pak Apri tentang, jadi saya mengenal Pak Apri ini, karakternya dia itu kurang agresif begitu ya. Pandangan saya seperti itu teman-teman, bukan tidak agresif tapi kurang agresif, tapi justru itu jadi hampir menjadi misterius sebenarnya Pak Apri. Ini karakter yang saya melihat dari sosok Apri Ishak. Ya, bahkan ada beberapa orang menyebutkan secara spesifik itu seperti gong. Seperti gong? Iya. Nanti dipukul baru bunyi. Oh, ada yang mengatakan seperti itu Pak Apri. Dan kebetulan orang penting juga yang mengatakan seperti itu. Tetapi itu tidak pernah dimaknai secara negatif. Berarti itulah karakternya kita. Ya, mungkin seperti itu. Pak Apri, saya mengenal Pak Apri ini karena ada kesamaan dalam aktivitas profesi, tetapi saya justru masih penasaran dengan banyak hal-hal yang mungkin saya akan coba gali di pertemuan kita ini Pak Apri. Pak Apri Ishak ini sebenarnya aslinya memang di Parepare atau dari daerah lain Pak Apri? Kebetulan saya lahirnya di Balikpapan. Tahun 1980. 2 tahun kemudian kedua orang tua saya pindah ke Sulawesi Selatan. Kebetulan beliau berdua bertemu di Balikpapan, lahirlah saya di sana. Setelah 2 tahun bapak saya pulang kampung, dan kebetulan ibu saya juga akhirnya ikut untuk kembali ke kampung halaman bapak saya. Kembali ke kampung halaman berarti orang tuanya Pak Apri aslinya memang orang di Parepare atau suku Bugis? Suku Bugis. Merantau ke Balikpapan, kemudian lahirlah Pak Apri. Mereka bertemu di sana. Wow, jadi Pak Apri Ishak ini pertemuan orang tuanya di Balikpapan, lahir di sana kemudian balik lagi ke Parepare. Jadi kampung halamannya sebenarnya orang Parepare juga. Lahirnya kebetulannya di Balikpapan. Berapa orang bersaudara Pak Apri? Saya ada dua orang adik dan saya sendiri jadi 3 orang. Ada 3 orang yang bersaudara. Dan anak pertama? Ketiga-tiganya laki-laki. Anak pertama? Dan saya anak pertama. Anak pertama dan semua laki-laki. Berarti kurang nuansa perempuan di situ di rumah. Berarti seringnya berkelahi berarti Pak? Sudah pasti. Rebutan untuk satu mainan itu harus, kalau cuma satu berarti harus rebutan. Kemudian jadi beban orang tua harus membelikannya rata kalau memang harus satu-satu. Kemudian Pak Apri, berarti masa kecilnya banyak di Balikpapan atau di Parepare Pak? Sudah jelas banyak di Parepare Pak, karena cuma 2 tahun di Balikpapan. Bahkan saya pun tidak mengingat mengingat apapun. Berarti adik-adiknya lahir di Parepare juga? Iya, kalau adik lahir di Parepare semua. Spesial Pak Apri ini lahirnya di Balikpapan, yang 2 adik yang lainnya itu lahirnya di Parepare. Berarti di Parepare, boleh diceritakan Pak Apri masa kecilnya seperti apa sih Pak Apri? Seperti biasa kan pada umumnya anak-anak itu kenakalan anak-anak ya. Di SD berapa sih dulu Pak Apri? Kalau saya SD 38, kebetulan ibu saya juga seorang guru. Sebentar kita bahas tentang profesi gurunya. SD 38, kebetulan ibunya juga mengajar di situ. Akhirnya tadinya mungkin cuma ikut-ikut sekolah, akhirnya sekolah beneran atau gimana? Bapak sejak kecil ikut sekolah, akhirnya juga bergabung di sana. Kemudian 3 tahun itu dari kelas 1 SD, 2, 3 SD. Kebetulan karena mungkin koneksi orang tua, berprestasi. Nepotisme. Nah, ini hal yang lazim kayaknya. Tapi ya kemungkinannya benar ya. Tapi potensinya nepotisme nih karena ada orang tua. Kalau menurut saya pribadi kayaknya nepotisme ya? Karena setelah tahun ke-4, 5, 6 terjadi degradasi atau penurunan. Atau mungkin murid-murid yang lain sudah mulai berkembang. 2 kemungkinannya. Apakah benar nepotisme atau memang siswa yang lain termotivasi kenapa mesti Pak Apri yang juara kelas di situ. Berarti jadi sempat juara kelas dari sempat. Kemudian
karakter seperti yang tadi Pak Apri sebutkan seperti Gong itu apa memang dari SD-nya atau ada berubah setelah SMA Pak Apri? Memang dari dulu seperti itu? Mungkin karakter basicnya memang seperti itu. Seperti itu. Tenang ya? Iya. Bukan sebenarnya tidak agresif, tapi lebih kepada tenang teman-teman. Iya, dan yang memperkuat itu seingat saya mungkin pada saat SMP. Di SMP? Di SMP. SMP di mana Pak Apri? SMP Negeri 2 Parepare. Wah, ya, oke. Ya. SMP Negeri 2, jadi SD 38, SMP Negeri 2. Oke, di SMP 2 ini apa yang terjadi di situ Pak Apri? Boleh diceritakan? Yang terjadi itu sepertinya saya merasa jenuh. Jenuh? Iya. Dengan selalu diinstruksikan oleh orang tua, karena kan dari SD sampai SMP kelas berapa itu kerjaannya jarang di rumah, jarang pulang ke rumah. Siapa yang jarang pulang ke rumah? Saya. Tuh dulu. Karena kok bisa, apa penyebabnya jarang pulang ke rumah? Karakter anak SMP kan masih mencari jati diri, masih mau mengenal dunia itu seperti apa. Jadi pulang itu ya biasa malam baru pulang. Wah. Nah, anak nakal berarti Pak? Bukan nakal. Bukan nakal. Tapi memang anak pada umumnya terlambat pulang malam. Terlambat pulang. Oke. Bukan nakal. Bukan nakal, terlambat pulang. Oke. Nah, maka dari itu mungkin karena jenuh sering diberitahu diomeli begitu. Diomeli, akhirnya mungkin sikap apatis saya mulai muncul, malah lebih suka tinggal di rumah. Oh begitu. Jadi itu awalnya jenuh. Jadi sebenarnya karakter yang kelihatannya sekarang ini Pak Apri tidak sejak lahir begitu ya? Sepertinya tidak sih. Ya karena tadi sempat keluar malam. Saya mau tanya, jadi penasaran. SMP kelas 2 atau kelas 3 SMP itu Pak Apri? Ya kelas 1, 2 kelas 1, kelas 2. Ngapain Pak Apri? Sampai pulang malam yang terlambat? Apa saja, boleh dibocorkan salah satu aktivitasnya, kok bisa jadi pulangnya larut malam gitu kan? Main anak-anak seperti itu. Kalau bahasa daerahnya malekba. Oh begitu, malekba. Bukan yang sama sekarang. Bukan seperti sekarang ya? Iya, beda jauh lah. Oh, iya. Karena kalian kita dulu kan sampai apa sih? Nakal pulang malamnya karena banyak permainan yang harus dilakukan. Bukan nakal. Dari tadi saya bukan nakal ya. Jadi bukan nakal. Tapi banyak bermain. Iya, banyak bermain. Sampai pulangnya malam terlambat. Oke, berarti ya itu teman-teman karakter Pak Apri yang seperti ini terklarifikasi tidak sejak kecil, tetapi mulai dari besar ya pengaruhnya ya, sering diomeli itu ternyata Pak Apri. Iya, mungkin akhirnya saya jadi apatis, jadi skeptis, akhirnya membentuk karakter. Sekarang saya malah jadi orang yang introvert. Lebih senang tinggal di rumah. Lebih senang tinggal di rumah. Karakter introvert itu berarti sikapnya lebih kepada tertutup. Tapi saya tidak melihat seperti itu sih Pak Apri. Cenderung seperti itu. Iya. Oke. Jadi dari SD-nya kita sudah tahu, mulai dari lahirnya, SMP-nya di SMP 2. Di SMP 2 bagaimana prestasinya Pak Apri? Tadi kan di SD itu sempat berprestasi sampai kelas 4. Di SMP gimana prestasinya Pak Apri? SMP sudah tidak ada sama sekali kayaknya prestasi. Oh begitu? Masih sempat. Masih standar? Ya masih standar. Cuma kelas 2 SMP, mungkin karena saingannya tidak terlalu ini, sempat dapat ranking kedua. Wah. Masih berarti bukan, ya ini Pak Apri merendah berarti. Bukan berapa tapi sudah ranking 2 teman-teman. Oke. Karena mungkin persaingannya yang tidak terlalu kompetitif. Ya. Oke, berarti prestasinya bukan jatuh juga sih ya. Artinya masih di atas, menengah ke atas, tidak terdegradasi langsung. Kemudian Pak Apri di SMP ini kan apalagi menjelang ke SMA. Ini saya mau tanya-tanya juga teman-teman. Pak Apri itu kan masa SMP ke masa SMA. Entah ya, Pak Apri sudah mulai terlibat dengan cinta-cinta lokasi atau pacaran-pacaran atau mengenal lawan jenis begitu Pak Apri? Kalau sekedar suka kayaknya ada. Sudah mulai ada rasa suka di SMP? Iya, itu kan secara psikologis dari usia memang usia segitu sudah ada ketertarikan. Tapi di zamannya Pak Apri kemarin masih belum WhatsAppan ya? Belum. Sempat menulis surat-surat cinta? Tidak ada sama sekali. Oh, belum. Jadi, tapi hanya memandang. Iya, jadi langsung saya paparkan di sini. Jadi saya itu tidak pernah merasakan yang namanya pacaran sampai saya menikah. Wah, berarti dalam daftar pacar biasanya kan kalau
paling kerennya kan ada daftar pacar sampai 15-20 orang sebelum menikah. Pak Apri kosong daftarnya. Nol. Kosong. Wow, beruntung sekali istrinya sekarang Pak Apri. Itu karena ya, apa karena tadi gara-gara apatisnya, cenderung introvertnya, atau memang apa Pak Apri? Sehingga mungkin lebih ke tidak percaya diri atau mungkin minder. Iya. Ya. Malu kepada lawan jenis. Iya. Ya, belum ketemu sudah bergetar duluan. Iya, seperti itu. Mengagumi banyak tapi tidak ada keberanian. Mengagumi boleh apa jadi mengagumi banyak. Banyak. Ya. Tapi dikagumi Pak Apri? Tidak ada kayaknya. Wah, mungkin Pak Apri karena itu tadi tidak percaya diri. Mungkin ada yang mengagumi, tapi mereka juga sama dengan Pak Apri, tidak mau menyampaikan. Oke. Itu sekelumit. Jadi ini ada banyak rahasia-rahasia yang akhirnya kita harus buka di sini Pak Apri. Jadi sampai di SMP, kemudian tamat SMP masuk ke SMA 1. SMA 1 kemudian, nah di sini Pak Apri di SMA 1 ini kan sudah mulai ada penjurusan. Iya. Pak Apri kemarin di SMA-nya jurusan apa sih Pak Apri? Saya kebetulan jurusan IPS. IPS. Kenapa bukan ke IPA Pak Apri? Karena memang kembali lagi prestasi menurun. Mungkin salah satunya yang paling besar pengaruhnya itu kondisi fisik. Mata saya minus. Oke. Ada kendala di kesehatan mata. Iya, dan saya tidak, maksudnya seandainya saya mengantisipasi dengan duduk di depan pada saat itu, mungkin saya masih bisa menangkap pelajaran. Tapi karena entah apa yang terjadi saat itu, saya memang juga lebih suka bergaul dengan teman-teman yang duduk di belakang, akhirnya banyak main di belakang. Ya. Tetapi selesai di SMA 1. Jadi teman-teman Pak Apri ini SD 38, SMP 2, SMA Negeri 1, kemudian masuk ke STIMIK di Panegara. Nah, kenapa mesti ke komputer Pak Apri? Pak Apri tadi IPS. Kalau itu sih masalah pilihan, tidak ada pilihan. Ya, jadi kita kan dari bukan SMPTN, kenapa dulu? Kenapa bukan SMPTN? Dari kampung atau dari Parepare kita ke Makassar kan pasti prioritas utama kita adalah Unhas negeri. Ya, tapi karena mendaftar di dua universitas negeri tidak ada yang tembus, akhirnya malu pulang kampung? Tidak malu pulang kampung. Kita harus memilih. Iya, kita harus memilih satu. Saya pun tidak percaya diri akan lulus di situ, tapi ya alhamdulillah. Di Panegara. Ini berarti di Panegaranya terpaksa atau? Terpaksa. Iya. Oke. Terklarifikasi. Pak Apri belajar komputer di STIMIK Panegara terpaksa. Tetapi keterpaksaan itu Pak Apri yang membuat Pak Apri sampai menjalankan aktivitas profesi seperti guru saat sekarang ini. Iya, gitu. Nah, berarti yang terpaksa itu teman-teman belum berarti hal yang tidak bagus gitu kan? Iya. Mungkin sudah jalannya. Tetapi Pak Apri terpaksa, tetapi tetap optimis untuk bisa dan ikhlas menjalani. Ya, akhirnya tertarik. Ada keluarga di Makassar? Ada keluarga di Makassar. Jadi tidak terlalu terbebani juga ya dengan biaya operasional selama kuliah? Iya. Jadi walaupun ada keluarga, tapi saya lebih senang gabung sama teman-teman. Jadi rumah saya itu di Makassar sangat banyak. Iya. Jadi saya kadang di teman yang di Unhas, kadang yang di dekat kampus. Jadi sebenarnya Pak Apri ini tidak introvert banget juga sih, karena bergaulnya justru banyak teman. Cuma memang agak-agak dingin sih, sehingga banyak yang mungkin sebenarnya mengagumi tetapi tidak berani mendekat. Saya juga kurang paham itu bagaimana mendefinisikan itu. Oke, jadi kita sudah kurang lebih 15-10 menit terakhir ini teman-teman, Pak Apri kita sudah mulai mengulik hal-hal yang sebenarnya jarang atau bahkan mungkin kita tidak pernah tahu tentang Pak Apri Ishak. Nah, sekarang Pak Apri, saya sudah ketemu dengan Pak Apri ini kurang lebih hampir 10 tahun lah Pak Apri ya. Semenjak 2011 kita mulai banyak berinteraksi. Pak Apri, di kehidupan yang sekarang nih, tadi kan kita flashback belakang, rewind, dan mungkin tadi ada beberapa bagian-bagian yang terlupa. Pak Apri, dalam jenjang kehidupannya Pak Apri yang sudah dilakukan tadi, kira-kira bisa nggak disampaikan ke kita ini dalam jenjang kehidupan apa yang masih membekas dan yang paling diingat Pak Apri Ishak sampai umur yang sekarang ini di usia 40 ya sekarang ya? Iya, 41. Kurang lebih 40 tahun terakhir, ada mungkin bisa diceritakan ada satu pengalaman hidup yang sangat berat untuk Pak Apri, ada nggak? Ini pertanyaan langsung loh tiba-tiba. Apa itu?
yang membekas, semuanya kayaknya membekas. Membekas semua. Iya. Oke, saya mau menantang yang satu nih. Iya, iya, iya. Karena tadi Pak Apri kan tadi yang spesial nih teman-teman, Pak Apri tadi katanya belum pernah pacaran tapi tiba-tiba langsung menikah. Iya. Bertemu dengan istrinya, tiba-tiba itu sampai menikah, itu kejadiannya gimana Pak Apri? Kan tadi Pak Apri agak malu-malu, sungkan apa semua. Cara nembaknya gimana Pak Apri? Oke, siap. Kan tidak berpengalaman. Iya, iya, iya. Gimana? Jadi ceritanya setelah tamat kuliah, memang saya sudah planning dari awal karena memang mungkin saya merasa diri saya kurang di pedagogi, kurang ini ya di kognitif saya kayaknya saya pribadi merasa kurang. Akhirnya saya memilih setelah tamat kuliah mau rehat setahun dulu. Istirahat satu tahun dari aktivitas apapun. Nah, lalu saya kebetulan ada keluarga di Cirebon, Jawa. Ya, di Jawa. Ya, akhirnya saya Kak, bolehkah saya jalan-jalan ke Jawa? Ya. Artinya melihat apa situ. Pokoknya membuang diri lah, iya, gitu tidak mau melepaskan semua kepenatan kemarin kuliah yang begitu berat. Ya boleh, silakan. Akhirnya saya ke sana. 1 tahun itu planningnya tidak ada rencana mau ikut kerja. Pokoknya mau santai saja. Iya. Tapi tidak tahu. Tiba-tiba saya kebetulan punya 2 pekerjaan di sana. Yang pertama saya ikut jadi pegawai SPG istilahnya, jaga toko. Ya, jadi jaga toko. Kurang lebih 3 apa 4 bulan. Bosan jaga toko, akhirnya saya coba-coba melamar di warnet yang ada pada saat itu. Pada saat itu kan warnet lagi jago-jagonya. Dan ini lagi dari sarjana komputer loh, warnet. Iya. Walaupun sebenarnya secara ijazah sarjana komputer jadi operator warnet. Nah, itu sangat degradasi. Tapi it's not problem. Iya. Yang namanya cari pengalaman. Poinnya di situ sebenarnya. Saya bukan mau cari uang waktu itu, cuma mau cari pengalaman. Kan banyak kan yang dari sarjana komputer, sarjana ini, sarjana itu, tiba-tiba gengsi untuk mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Iya, betul. Padahal kan semua harus dimulai dari nol. Iya. Kan pengalaman dari mana saja, kita juga bisa kenal karakter orang-orang yang bekerja seperti itu, bagaimana. Mungkin kalau kita punya takdir akhirnya jadi apapun itu di belakang bisa menghargai itu orang-orang yang balik lagi, saya mau kejar, terus jaga warnet, jadi operator warnet. Ketemu istrinya di mana? Nah, kebetulan istri saya kan kerja di radio. Penyiar radio. Kontras banget Pak Apri. Oke, lanjut. Awalnya saya juga sebenarnya awalnya pendengar radio. Jadi saya belum pernah lihat sosok istri saya ini yang sudah jatuh cinta duluan dengan suaranya. Ya, sudah jatuh cinta duluan dengan suaranya. Romantis, secara fisik belum pernah lihat sebenarnya. Berapa lama Pak Apri mengagumi suara? Ya, singkat sih, karena 2-3 bulan. Itu lumayan lama sih, 3 bulan. Ya, karena kita kan anak rantau, tidak ada teman curhat. Ya, curhatnya ke radio. Jadi saat itu kan saya lagi senang-senangnya sepak bola. Kebetulan istri saya itu caster bola. Siaran sport. Iya. Jadi kalau pagi itu beliau menyiar kalau pagi. Dan saya sudah sering ngirim SMS, kemudian dibacakan sama istri saya. Tadinya SMS-nya ke radio. Kemudian dibacakan, kemudian bercanda di situ. Iya. Nah, itu saya belum pernah lihat secara fisik. Nah, di sisi lain saya kerja di warnet. Istri saya ternyata sering pelanggan warnet. Iya, pelanggan warnet, cari berita tiap pagi. Cari beritanya tiap pagi di warnet. Tapi belum tahu. Saya tidak tahu bahwa 2 orang ini belum saling mengenal. Iya, belum secara fisik. Jadi sering ketemu tapi nggak tahu siapa orangnya. Iya, betul sekali. Jadi seperti itu. Cerita sinetron, guys. terus jadi lucu. Terus gimana? Proses saya ketemu itu berjalan saja padanya. Jadi lucu dong pas nanti ketemuan akhirnya. Ya, akhirnya nanti ketemuan justru malah lebih drama lagi. Iya, gimana? Jadi
1 tahun saya tinggal di Cirebon, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Sulawesi. Berkegiatan. Belum pacaran, belum jadian. Tidak ada. Hanya saling, tapi sudah pernah ketemu. Iya, sudah sering ketemu sih. Iya, tapi hanya sebagai penggemar radio. Iya, dan pelanggan warnet. Pelanggan warnet. Oke. Itu aja. Akhirnya saya pulang ke Sulawesi, ada kegiatan di Makassar. Saya ikut apa itu, ada pelatihan, entah itu MLM atau apa ya. Iya. Di waktu jeda. Jadi waktu jeda kegiatan tersebut, waktu istirahat, saya iseng-iseng keluar ke lobi seperti ini. Di Makassar ya? Di Makassar ya. Oke. Suntuk juga ini mau ngapain? Iya. Saya ambil inisiatif. Saya mau SMS, siapapun itu di kontak saya. Iseng banget. Iseng saja. Gabut ya bahasa sekarang, gabut. Nembak, pokoknya siapa saja. Saya kebetulan entah waktu itu nelpon apa SMS. Dapatnya si istri saya ini. Iya. Dari situ baru sebenarnya mulai. Iya. Justru setelah meninggalkan Jawa. Iya. Baru mulai. Baru kisah itu dimulai. Keren Pak. Akhirnya ya, komunikasi jarak jauh justru. Jarak jauh ya, LDR seperti itu. Akhirnya 1 tahun kemudian kita memutuskan untuk menikah. Keren. Belum sempat pacaran by visit. Iya. Justru punya kesempatan sebenarnya di 1 tahun di awal yang sudah saling mengenal kurang lebih 8 bulan ya setelah ada di Cirebon itu. Tapi justru ya luar biasa. Tapi saya tidak tahu dari sisi istri saya, mungkin dia mengenal saya. Iya. Oke, Pak Apri. Romantis ternyata Pak Apri ya. Ini yang sisi yang sebenarnya yang kita tidak pernah lihat, karena saya terus terang dengan Pak Apri ini hanya ketemunya dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, teman-teman. Dan alhamdulillah sudah dikarunia 1 orang anak setelah sekian lama 10 tahun. Dan saya mau banyak sekali sebenarnya bercerita, tapi durasi kita, saya khawatir ini nguploadnya akan banyak. Iya. Saya justru mempelajarinya Pak Apri bahwa jujur ya teman-teman, saya baru di saat ini baru mendapatkan bahwa Pak Apri ini sebenarnya bukan introvert banget. Sebenarnya justru bukan juga hati-hati banget. Tetapi ya easy going sih sebenarnya. Lebih kepada itu ya Pak Apri. Iya, lebih senang kalau berkumpul seperti ini. Tapi kalau tidak ada kegiatan yang penting-penting, yang penting saya lebih senang di rumah. Iya, jadi harus sering-sering dipukul gongnya. Iya, sering dipukul gongnya. Ayo teman-teman, pukul saya. Kemudian di sisi tadi saya mendapatkan hikmah yang bagus Pak Apri, bahwa tidak semua hal yang terjadi itu selalu menimbulkan kerugian ya. Iya, betul. Justru pada saat hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi tetap kita menjalani dan mensabari gitu ya, justru akan memberikan hal yang bagus dan justru akan mungkin menjadi lebih baik untuk kehidupan kita ya Pak Apri. Iya, betul sekali Pak. Jadi apapun itu maksudnya kita jalani saja apa yang ditakdirkan untuk kita, apa yang jalan yang harus kita tempuh. Nah, mungkin itulah sebenarnya arah menuju masa depan kita. Yang sebenarnya harus lebih bagus. Tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Ya, tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Tetapi justru itu yang lebih bagus untuk kehidupan kita. Jadi tidak sebagus harapan kita gitu. Ya, lorong manapun misalkan kita lewati dari 3 lorong yang ada, mungkin muaranya akan ke jalan utama menuju hidup kita yang lebih baik itu. Sip. Closingnya seperti itu. Thank you Pak Apri sudah hadir bersama saya dan tetap membagikan inspirasi untuk teman-teman kita. Siap.